Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu masih setia ada di sini untuk belajar bersama-sama ya berkaitan dengan AKMI. Tadi kita sudah mempelajari 3 hal berkaitan wawasan, literasi sosial budaya yang berkaitan dengan konten, subkonten, konteks, dan setelah itu ada pemaknaan hasil AKMI. Di sini kita membuat penguatan dan pengayaan berkaitan dengan level dari pencapaian raport AKMI siswa. Nah, pada sesi selanjutnya ini kita mulai dari pukul 11.15, berarti nanti akan selesai pukul 12.15 ya Bapak Ibu. Ini adalah materi inti dari literasi sosial budayanya. Jadi di sini ada desain pembelajaran 1. Kita langsung saja pada materinya. Saya cek dulu. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi pada desain pembelajaran literasi sosial budaya ini sebenarnya banyak sekali hal yang akan kita pelajari terkait dengan nanti pemodelan desain tersebut pada sekolah atau madrasah Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita jadi Bapak Ibu tentunya memiliki benda yang sangat bermanfaat. Nah, coba Bapak Ibu tuliskan pada kolom cat di bawah benda yang paling bermanfaat dan alasannya. Misalnya sepatu, alasannya apa? Seperti itu. Silahkan Bapak Ibu, saya tunggu untuk menuliskan pada kolom chat. Silahkan Bapak Ibu yang ada di kolom chat, silahkan ditulis nama bendanya dan alasannya mengapa benda itu menurut Bapak Ibu sangat bermanfaat. Tolong ulang Bu, tidak kedengaran. Tidak kedengaran Pak. Ya. Sudah jelas? Sudah jelas suara saya? Halo Bapak Ibu, sudah jelas? Signalnya barangkali Bu tidak ada. Oh. Ini sudah bisa jelas suara saya? Ya, sudah agak jelas Bu. Nah, ya. Bisa kita ulang. Ya, diulang ya. Jadi Bapak Ibu menuliskan nama benda yang merupakan benda yang paling bermanfaat menurut Bapak Ibu. Lalu tuliskan alasannya. Misalnya tadi saya contohkan sepatu. Mengapa? Karena apa? Dituliskan secara singkat di cat di bawah ya. Yuk, saya tunggu paling 2-3 menit. Ini belum ada yang menuliskan. Oh, sudah ada. Ini tugasnya menuliskan nama benda yang bermanfaat dan alasannya mengapa Bapak menganggap itu bermanfaat. Ini Bu Liana udah nulis buku karena sumber ilmu pengetahuan. Silahkan yang lainnya yang ada. ini ditulis di mana Bu? Kolom mana? Cat bawah. Di obrolan. Bawah ya obrolan, betul. Ayo Bapak Ibu silahkan. Baju Ibu Harisa, karena dapat menutup tubuh kita. Oke, selanjutnya silahkan. Ya, MI Bunga Didi itu namanya Bu siapa ya?
Motor karena jarak dari rumah ke sekolah jauh. Ya, oke. Silahkan yang lainnya yang belum menuliskan saya tunggu loh. Al-Quran luar biasa karena menjadikan hidup kita lebih bermakna dan bahagia. Ya, pulpen Bu Farida ya, karena pulpen itu bermanfaat bagi yang membutuhkan. Ayo yang lainnya silahkan ditunggu di kolom komentar. Al-Quran, Bu Hasma sama seperti Bapak Wahyudin, karena dapat menenangkan hati. Ya. Bapak Arwan, pakaian berupa baju dan celana karena dapat menutupi badan. Oke. Ayo silahkan yang lain. Yang lainnya menuliskan pada kolom chat, saya tunggu. Bapak Ibu. Ini pesertanya banyak loh, tetapi nggak ada yang terlihat, hanya beberapa yang menampakkan diri. Kasur, luar biasa kasur Bu ya. Karena kasur adalah benda mati yang menerima kita kapan saja kita perlu menumpahkan dan melepaskan penat. Iya juga. Saya sudah mengantuk ini. Iya, sudah mengantuk ya Pak. Sama berarti. Selanjutnya Bapak, ayo Bapak Ibu yang belum menuliskan kita tunggu. Lihat pembahasan kasur jadi ngantuk ini. Iya. Nggak ada yang menuliskan makanan ya Pak ya. Bu Sri Tunggu Bu, mungkin Wahyuni ada nanti itu juga. yang itu. Ya, karena mendidik kita dari perilaku baik dan merupakan suatu kewajiban bagi perempuan. Ya, Mungkin oke. sudah, mungkin masih resapi makanannya, jadi dia tidak sempat tulis. Jadi pada sesi ini kita santai saja, yang penting nanti menuju ke tugasnya itu kita oke gitu aja. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menuliskan, saya tunggu. Sudah, nah sekarang saya tunjuk Bapak, siapa tadi? Bapak Arwan. Halo, cek. Pak Arwan Ya, ada halo. ya? Ya. Ya, Pak Arwan, coba saya dibacakan komentarnya salah satu teman, tetapi nama bendanya diganti nama teman. Coba Pak. coba ulang Bu. Ulang ya. Bapak Arwan mau membacakan komentar milik siapa? Pilih dulu. Ini saja Bu di Jangan komentar komentarnya Farida. sendiri. Oh, Ibu Farida. Oke. Nah, benda yang Ibu Farida tuliskan gantilah dengan nama teman yang ada di kelas ini. Coba dibaca dengan keras. Diganti dengan apa Bu? Nama teman yang ada di kelas ini. Bendanya diganti nama teman. Nama Itu teman. aja. Coba Pak. Ini Ibu Farida ya tadi ya. Daslia. Siapa temannya? Daslia. Ya. Daslia ada nggak di sini? Nggak ada Pak. Yang ada saja Pak. Ini banyak ibu-ibu yang ada loh Pak. Pilih salah satu Pak. Arisa. Ya, oke, silahkan dibaca. Ini maksudnya tadi nih Bu, apa? Yang Nama bendanya diganti nama bendanya Ibu yang Harisa pulpen kan itu tadi. kita ganti. Ya, ya. Coba. Harisa. Ya, lanjut. Kita lanjut sampai titik. Tunggu dulu Bu. Ya. Harisa karena pulpen Harisa itu bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Ya, maksud saya begitu. Ya, luar biasa. Bagi kamu Ibu Harisa. laki-laki. Ibu Harisa sangat bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Nah, sekarang Ibu Harisa silahkan membaca satu komentar dari teman. Siapa Ibu Harisa yang dipilih? Komentarnya siapa? Ya, sebentar Bu ya, saya lihat. Ya. Oke.
ini. Asmawati Hairul. Ya, silahkan. Nama bendanya diganti, pilih salah satu teman. Ini Pak Wahyudin ini, Pak Wahyudin. Ya, silahkan. Diganti, Bu, nama bendanya. Salam kenal Pak Wahyudin. Salam kenal juga, Bu. Iya. Apa tadi itu? Nama bendanya diganti nama teman. Oke. Ya. Wahyudin Amdar karena dapat menenangkan hati. Luar biasa. Ternyata dapat menenangkan hati ya, Bu ya. Iya, iya. Oke. Ibu Harisa silahkan pilih satu temennya lagi. Satu teman lagi aku. Bapak obrolan Wahyudin, yang maaf udah- salah. Bapak Wahyudin, Iya. silahkan membaca, kan tadi Bapak Wahyudin ya, membaca satu komentar teman. Ayo Pak, pilih Pak. Ibu-ibu yang baru bergabung silahkan menuliskan di komentar benda yang bermanfaat dan alasannya. Ayo Pak Wahyudin, pilih siapa Pak? Komentarnya siapa? Ika Sulastri. Ika Sulastri. Ya, silahkan. Ye. Nama temannya dipilih dulu. Mana Pak Sudarman ini? Ada ya? Enggak ada Pak Sudarman. Sudarman. Dia mencari temannya. Pak Sudarman, halo dicari. Hadir Oh, Ustaz. hadir Pak. Ayo Pak, silahkan. Baru datang. Ya, selamat mendengarkan Pak Sudarman. Baca ini komentar. Silahkan Pak Wahyudin, dibacakan. Pak Sudarman, karena Pak Sudarman adalah benda yang menerima kita kapan saja kita perlu menumpahkan dan melepaskan penat. Luar biasa. Iya. Iya Pak Sudarman, betul itu. Pak Sudarman belum sempat menuliskan. Ya, terima kasih Pak Wahyudin. Silakan Pak Sudarman ini, Pak Sudarman ini empuk ini. Pak Sudarman pilih satu komentar. Halo Bapak, Ye. katanya sudah datang, ya. Pilih satu Ye, Bu. komentar di bawah, nggih. Komentarnya Memang siapa? itu Bu, orang Jawa memang. Ya, orang Jawa itu banyak nggih gitu Pak. Iya, Nggih itu nggih. iya. Sama saya. Enggak. Ya, monggo, gitu. Monggo tuh silahkan Pak. Monggo Pak Sudarman, monggo. Monggo Pak Sudarman pilih komentarnya siapa yang mau baca. Komentar ya. Iya, komentar Pak. Siapa ini? Pilih Pak, karena Bapak tadi belum menuliskan juga. Semangat Pak Sudarman. Ini bagus Pak Sudarman ini, Sri Wahyuni. Harus kalau pakai tua. Iya. Saya bukan. Siapa ini? Siapa? Sumiani. Lagi. Bu Sumiani. Iya. Ya, sudah ketemu Pak komentarnya. Oh ini. Oh. Bapak Ibu yang belum menuliskan komentar boleh loh, silahkan menuliskan nama benda. Hasmawati. Ibu Hasmawati ini komentarnya. Sebentar Pak, sebentar Pak. Ibu Oh, iya. Hasmawati. Oh sudah itu Pak, sudah dibaca. Yang belum dibaca Ah. Pak. Iya. Kita sendiri yang bikin, Pak. Miliknya Bapak Ibu siapa? Coba yang Ibu tadi sudah. Ini bagus juga. Masa ini kasur. Oh ini Sri Wahyuni. Ya, itu mantap itu Pak. Ya, Sri Sri Wahyuni. Wahyuni. Oke. Nah, nama bendanya silahkan Bapak ganti dengan nama Siapa ini? Siapa micet di ini? sini. Oh nama bendanya diganti namanya Bu ya. Iya, diganti Nama benda namanya. diganti nama teman. Iya, betul. Ayo Pak. Iya. Siapa Pak? Sri Wahyuni karena mendidik kita dari berperilaku baik dan merupakan suatu kewajiban bagi perempuan. Bagaimana Bu Sri Wahyuni? Kembali ke Bu Sri Wahyuni lagi. Astaga. Oke. Terima kasih Bapak Ibu untuk ice breaking hari ini. Kita lanjut ke materi ya. Terima kasih. Nah, hari ini di desain pembelajaran 1 kita akan
banyak mempelajari tentang desain pembelajaran literasi sosial budaya yang nantinya akan bisa Bapak Ibu bikin RTL-nya ataupun bisa dikembangkan pada kelas atau madrasah Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau menanyakan dulu. Biasanya Bapak Ibu jika membuat desain itu hal apa saja yang bisa diterapkan atau yang terkait dengan desain itu? Jadi unsur apa saja yang menurut Bapak Ibu perlu berkaitan dengan desain? Silahkan. Silahkan. Salah satu bisa mewakili siapa? Ibu Hasnawati. Silahkan Ibu Hasmawati. Tunggu. Ibu biasanya kalau mendesain pembelajaran di kelas itu apa saja yang biasanya diperhatikan, yang perlu dimasukkan di dalam desain itu? Atau siapa? Silahkan boleh raise hand. Sejak tadi kelas ini belum ada yang raise hand loh. Bapak Samsul yang tadi baru masuk. Apa Bapak Ibu biasanya? Silahkan. Apa Pak, Bu? Dalam kita mendesain pembelajaran itu, apanya yang biasanya bisa kita masukkan? Bapak Arwan mungkin mau menjawab? Atau Bapak Sudarman? Pak Sudarman ketua kelas loh, Pak. Nah, Bapak Sudarman aja sejak pagi belum ngomong itu. Silahkan Bapak Sudarman, saya beri waktu untuk sharing dengan kita. Ya. Sharing untuk kami nih Bu. Saya belum paham sebenarnya. Desain. Bapak kalau mendesain pembelajaran di kelas itu hal apa saja yang kira-kira perlu diperhatikan? Mendesain kelas. Iya. Mendesain materi dalam memasukkan materi pembelajaran di kelas. Desain pembelajaran seperti Ya. apa? Yang berkaitan dengan RPP biasanya. Lalu kita pemodelan di kelas itu apa saja yang Bapak Sudarman masukkan atau hal yang perlu diperhatikan. Silahkan Pak. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau sejauh ini dalam mengefektifkan pembelajaran di dalam kelas untuk mencapai apa yang menjadi tujuan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan, tentunya kita berangkat daripada apa yang menjadi persiapan kita sebelum masuk di kelas. Tentunya perangkat dulu yang perlu kita perbaiki. Perangkat di sini tentunya sudah tidak menjadi asing lagi bagi kita sebagai seorang tenaga pendidik, yang dimulai daripada silabus, kemudian ada RPP, ada juga Protap, Prosem, kemudian RPP, perangkat pembelajaran, kemudian media pembelajaran dan sebagainya. Saya pikir masalah yang seperti itu sudah tidak asing lagi, dan pastinya Bapak dan Ibu sekalian yang menjadi selaku tenaga pendidik sudah pasti mempersiapkan hal tersebut. Namun yang mau saya sampaikan di sini ini adalah persoalan teknis ketika kita di dalam kelas. Ketika di dalam kelas, tentunya kita mengajar sesuai dengan apa yang menjadi bahan ajar kita yang akan kita sampaikan kepada peserta didik di dalam kelas. Namun untuk memulai proses pembelajaran, tentunya kalau yang selama ini diterapkan, ya pertama, kalau kita masuk kelas ya tentunya salam. Kemudian setelah salam, kita menyapa peserta didik kita. Setelah menyapa, kita semangati. Kita semangati dengan berbagai macam metode sebenarnya. Setelah kita semangati, mereka sudah bahagia, kemudian semangat, percaya diri, kemudian apalagi ceria. Di situ sudah bisa kita untuk melakukan memantik peserta didik kita,
memancing terkait dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan kepada mereka. Dalam hal ini merefleksi kembali pembelajaran yang pernah diajarkan kepada mereka. Setelah itu ya kita sudah mulai masuk dalam materi. Materi tentunya banyak unsur yang perlu atau yang dibutuhkan untuk mendukung tercapainya materi atau pembelajaran yang kita sampaikan. Mungkin bisa menggunakan media seperti LCD, kemudian PPT dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Setelah itu tergantung daripada kondisi peserta didik kita. Kalau peserta didik kita sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan dengan kita sebagai gurunya, tentunya sebagai guru punya kreativitas tersendiri untuk bagaimana membangkitkan kembali semangat dari peserta didik untuk belajar, agar apa yang dicapai dalam materi itu bisa terpenuhi. Saya pikir itu sebenarnya Bu, sedikit karena saya masih loading sebenarnya ini Kak. Ya, saya kembali nggak loading. Ya, terima kasih Bapak Sudarman sudah sharing bersama kita ya. Memang dalam mendesain pembelajaran di dalam kelas itu ada banyak sekali faktor yang harus kita perhatikan. Baik itu faktor inti dari materi itu, pendukung, ataupun administrasi secara teknis, bagaimana kita memanajemen kelas, dan yang lain-lain. Nah, tetapi pada sesi ini, desain pembelajaran kita akan mengarah ke desain bagaimana kita memberikan materi yang tepat, dan metode ataupun model pembelajaran yang tepat, serta indikator yang tepat, dan tujuan yang tepat pada siswa. Nah, sebelum itu, kita akan menuju yang pertama adalah model pembelajaran. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui, memang model-model pembelajaran ini, apalagi di abad ini, kita banyak sekali model-model pembelajaran dan berkembang banyak yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita di dalam kelas. Model-model pembelajaran itu ada banyak sekali. Salah satunya mungkin kalau saya pribadi, di kelas saya lebih banyak menggunakan model yang cooperative learning. Karena pada saat dulu itu saya pernah menjadi pemodelan cooperative learning untuk Madrasah Ibtidaiyah dan SD itu selama 2 tahun. Dan akhirnya berbagi dengan teman-teman dari seluruh wilayah Indonesia untuk bagaimana memodelkan cooperative learning itu di dalam pembelajaran, terutama pada Madrasah Ibtidaiyah yang anaknya masih kecil-kecil. Itu. Nah, itu adalah salah satu contoh. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah menerapkan berbagai model pembelajaran yang sudah disesuaikan dengan karakteristik, walaupun baik itu materi pembelajaran, ataupun kondisi karakter siswa, ataupun sarana-prasarana yang ada di masing-masing madrasah. Untuk literasi sosial budaya ini, sebenarnya model pembelajarannya kita mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, prinsip pembelajaran pada literasi sosial budaya yang pertama adalah prinsip pembelajaran dari Albert Bandura, di mana pada prinsip pembelajaran ini sebenarnya lebih menekankan pada siswa berinteraksi sosial sehingga dianggap sebagai social learning theory. Nah, dalam teori ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk interaksi sosial siswa. Di situ ada tingkah laku siswa, ada lingkungan, faktor lingkungan, dan ada faktor personal atau siswa itu sendiri. Jadi teori kognitif sosial ini adalah teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Nah, dengan mengamati lingkungan sosial itu, mengamati orang lain, mengamati hal-hal yang ada di sekitarnya, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, keyakinan, dan sikap-sikap, diharapkan berdasarkan prinsip ini, maka bisa mendukung tujuan pembelajaran terhadap siswa yang tepat. Jadi, prinsip pembelajaran Albert Bandura ini lebih dikenal dengan teori kognitif sosial.
Ini yang menjadi pembangun dari literasi sosial budaya, karena siswa memiliki lingkungan sosial, di mana lingkungan sosial itu bisa digunakan untuk memperkaya pengetahuan sehingga dia bisa bersikap yang tepat dan bisa berliterasi sosial budaya dengan tepat. Prinsip yang kedua adalah teori sosiokultural, atau teori ini biasa disebut dengan Vygotsky. Jadi ini kalau Bapak Ibu pernah dengar teori Vygotsky, yaitu adalah teori sosiokultural. Nah, pada teori ini menekankan adanya stimulus Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu mengajar materi yang akan kita ajarkan, kita ada stimulus dulu kepada siswa berkaitan dengan materi tersebut. Nah, setelah ada stimulus, kita mengadakan beberapa pertanyaan pemantik, aktivitas-aktivitas diskusi, dan aktivitas-aktivitas pendukung lainnya yang bisa mengembangkan level pengetahuan siswa. Nah, setelah itu guru baru memberi penguatan atau pengayaan kepada siswa. Nah, teori Vygotsky ini dijadikan pijakan untuk melakukan pembelajaran literasi sosial budaya, khususnya untuk murid yang masih berada di tingkat kemahiran rendah. Sehingga pada tingkat kemahiran tersebut, penguatan dan pengayaan dari guru itu sangat bermakna bagi murid. Dan guru harus tepat memberikan stimulus sehingga siswa juga merasa termotivasi untuk meningkatkan kemampuan kompetensinya, sehingga dari tingkat tadi yang perlu pendampingan bisa naik menjadi tingkat dasar. Yang ketiga adalah prinsip pembelajaran sosiokultural oleh Vygotsky, tapi ini menggunakan yang scaffolding. Jadi yang ketiga ini konsepnya adalah scaffolding, di mana pada prinsip ini siswa memiliki target untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Nah, semula siswa ada di sini, tujuan pembelajarannya ada di sini. Nah, pada tahapan proses inilah kita sebagai guru, kita membantu siswa secara bertahap untuk bisa menaiki setiap apa yang terjadi di dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi dia, untuk meningkatkan levelnya. Jadi guru membantu siswa sesuai levelnya untuk naik, sesuai levelnya untuk bisa naik dan menyelesaikan semua permasalahan yang mereka hadapi. Nah, sehingga pada teori scaffolding ini, peserta didik membutuhkan bantuan dalam bentuk aktivitas pembelajaran, disertai bantuan orang lain untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, tentunya di sini guru memiliki peran penting. Jadi, siswa ini memang benar-benar kita bantu melalui suatu proses pembelajaran, melalui suatu model pembelajaran, desain pembelajaran yang memang mendukung, yang akhirnya siswa itu bisa mencapai pada tujuannya. Nah, ini yang teori yang ketiga. Sementara prinsip pembelajaran yang keempat, murid menguasai sebuah kompetensi melalui proses berpikir yang mendalam. Nah, terjebak dengan rasa keingintahuan, jadi kita mengadakan memberikan suatu respon, memberikan suatu stimulus, lalu siswa merespon, dan ia merespon berdasarkan rasa keingintahuannya, dan akhirnya mencari jalan keluar melalui proses konstruksi pengetahuan. Jadi selama siswa mencari jalan keluar inilah peran guru di sini ya. Peran guru itu membantu siswa mencari jalan keluar atas rasa keingintahuannya terhadap hal yang telah dipelajari. Nah, ini adalah prinsip berpikir mendalam. Jadi pada literasi sosial budaya, prinsip pembelajaran tersebut adalah dasar pijakan dari literasi sosial budaya. Nah, untuk yang kedua, memilih model pembelajaran literasi sosial budaya. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa model-model pembelajaran banyak sekali, dan tidak perlu saya jelaskan, Bapak Ibu sudah sangat kaya kan mengetahui model-model, dan model itu juga tidak semuanya bisa kita terapkan, tetapi kita sesuaikan dengan materi yang akan kita sampaikan, kondisi peserta didik kita, dan kondisi lingkungan madrasah kita. Nah, khusus untuk pembelajaran AKMI ini,
sebelum ke model pembelajaran, kita harus pertama mengetahui tingkat kemahiran siswa. Nah, tadi tingkat kemahiran siswa, Bapak Ibu sudah tahu bahwa yang pertama adalah perlu pendampingan, di atasnya adalah dasar, di atasnya lagi adalah cakap, terampil, dan perlu ruang kreasi. Jadi tingkat kemahiran itu menjadi dasar pijakan utama Bapak Ibu untuk menentukan model pembelajaran atau desain pembelajaran yang akan dibuat di dalam kelas Bapak Ibu. Ya, sebaiknya dalam memilih model untuk pembelajaran literasi sosial budaya dipilih berdasarkan tingkat kemahiran. Dan tingkat kemahiran perlu pendampingan dan dasar sebaiknya lebih mengarah pada aktivitas kolaboratif, misalnya aktivitas berdiskusi seperti itu. Sehingga dengan adanya aktivitas kolaboratif tersebut diharapkan peserta didik mampu meningkatkan level kognitifnya. Yang kedua adalah kompetensi guru. Nah, karena bagaikan sebuah alat, model pembelajaran yang akan digunakan sebaiknya memang sudah benar-benar dipahami oleh guru. Misalnya kita akan menerapkan model pembelajaran project based learning, tetapi kita sendiri sebagai guru kita belum memahami. Nah, tentunya hal itu akan berpengaruh terhadap hasil dari pembelajaran yang akan kita lakukan. Otomatis hasilnya tidak akan optimal kan Bapak Ibu. Guru juga perlu mempelajari secara bagaimana setiap tahap pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Jadi model pembelajaran apapun yang akan Bapak Ibu lakukan di dalam kelas itu sebenarnya tidak ada masalah. Sebenarnya bisa kita terapkan. Tetapi Bapak Ibu harus tahu tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu apa. Pada tahap-tahap tersebut itu tujuan mana yang akan dicapai, sehingga itu nanti akan memudahkan Bapak Ibu untuk mencapai pembelajaran yang optimal. Sesuaikan tujuan dengan konten. Nah, yang ini tadi Bapak Ibu pada sesi sebelumnya sudah tahu bahwa konten pada literasi sosial budaya itu ada 3, konten toleransi, konten wawasan kebangsaan, dan konten akomodatif dan inklusif. Jadi kontennya itu 3 itu Bapak Ibu harus hafalkan ya, memang 3 itu, dan subkontennya ada masing-masing tadi juga ada. Nanti Bapak Ibu bisa membuka pada modul, karena di modul sudah lengkap materinya. Nah, menentukan model untuk pembelajaran literasi sosial budaya sebaiknya memperhatikan tujuan, peningkatan level kognitif untuk diupayakan, dan memasukkan konten yang tepat. Misalnya tadi ada konten toleransi. Nah, Bapak Ibu tinggal mencari materi dari pembelajaran Bapak Ibu yang bisa dimasuki konten toleransi. Nah, konten toleransi tadi memiliki beberapa subkonten. Nah, silahkan dipilih satu subkonten yang bisa digunakan untuk materi pembelajaran tersebut. Sehingga AKMI ini tidak menyendiri, tetapi AKMI ini terintegrasi di dalam materi pembelajaran yang Bapak Ibu terapkan di dalam kelas, yang Bapak Ibu sampaikan di dalam kelas. Jadi kita samakan persepsi bahwa pembelajaran AKMI ini sama sebenarnya seperti pembelajaran Bapak Ibu di dalam kelas, tetapi lebih menambahkan konten dan subkonten setiap literasi pada tiap tahapan materi tersebut. Nah, model pembelajaran, saya langsung saja ke model pembelajaran yang biasa digunakan di pembelajaran AKMI. Jadi yang pertama harus ada literasi, tahap literasi. Jadi model pembelajaran pada AKMI itu ada 4 tahap Bapak Ibu. Yang pertama literasi, seperti tadi saya ada tahap literasi menanyakan ke Bapak Ibu bagaimana desain pembelajaran berkaitan dengan apa. Nah, itu merupakan tahap literasi saya untuk pembelajaran hari ini ya. Lalu yang kedua adalah tahap orientasi. Nah, pada tahap orientasi ini tadi saya menerangkan tentang prinsip pembelajaran, model-model pembelajaran. Nah, ini kita ada di tahap orientasi. Nah, selanjutnya ada tahap kolaborasi. Nah, tahap kolaborasi adalah tahap di mana Bapak Ibu tadi bekerja secara kelompok, mengerjakan lembar kerja, berdiskusi, menemukan sesuatu hal yang baru. Disitulah tahap kolaborasi. Dan seperti biasa pada setiap pembelajaran akan diakhiri tahap
refleksi. Jadi model pembelajaran inilah yang nanti akan kita desain dan hasil desainnya nanti akan kita kirimkan melalui LMS Bapak Ibu masing-masing. Makanya saya tadi sudah bilang bahwa materi ini memang materi inti. Jadi Bapak Ibu harus memahaminya secara penuh sehingga tidak akan menemui suatu kesulitan. Nah, pada tahap literasi tadi sudah saya contohkan. Jadi guru mengarahkan peserta didik agar melakukan aktivitas secara mandiri untuk memahami misalnya isi teks, misalnya mencari tokoh, perilaku baik, dan lain-lain. Jadi ini bisa kita sesuaikan dengan materi siswa ya. Lalu guru memberikan arahan berkaitan dengan aktivitas yang perlu dilakukan oleh peserta didik agar mereka memperoleh pengalaman belajar yang bermakna sesuai dengan kompetensi atau tingkat level yang diharapkan. Selanjutnya pada tahap orientasi, guru lebih fokus pada aktivitas yang mengarahkan peserta didik pada capaian kompetensi yang telah ditetapkan. Guru mengembangkan berbagai teknik pembelajaran. Termasuk di sini kita bisa membuat penguatannya ada di sini juga. Setelah itu kolaborasi, tadi juga sudah saya contohkan dan Bapak Ibu juga secara langsung tadi sudah berkolaborasi. Jadi guru dan peserta didik memperluas dan memperdalam wawasan terkait materi yang diajarkan melalui kerjasama atau kolaborasi. Nah, aktivitas pembelajaran pada kolaborasi ini diarahkan pada penyelesaian permasalahan yang dihadapi dalam pembelajaran dan capaian kompetensi yang telah ditetapkan. Jadi itulah contoh model pembelajaran pada pembelajaran AKMI. Jadi kita menggunakan literasi, orientasi, kolaborasi, dan yang terakhir adalah refleksi. Seperti biasanya Bapak Ibu pada tahap ini, guru dan peserta didik mengenali kembali proses pembelajaran yang dilakukan, menanyakan kendala yang dihadapi, kesan yang diperoleh peserta didik dalam pembelajaran. Guru juga bisa melakukan penguatan lagi untuk menyimpulkan, kalau direfleksi penguatannya untuk menyimpulkan atau pengulangan atau simpulan, nah, atau mensintesis kembali terkait dengan aktivitas pembelajaran yang sudah dilakukan bersama peserta didik. Nah, pembelajaran model ini disebut pembelajaran log R ya, karena L-nya itu literasi, O-nya orientasi, K-nya kolaborasi, R-nya adalah refleksi. Jadi nanti pada sesi setelah istirahat, kita ada pemodelan desain. Jadi desain yang akan kita gunakan, yang akan kita buat adalah desain menggunakan model pembelajaran log R. Ya, Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan. Sampai di sini apakah ada pertanyaan, Bapak Ibu? Model pembelajaran log R? Ada yang perlu ditanyakan? Apa sudah jelas? Sudah jelas ya? Izin bertanya, Bu. Oh iya, silahkan Pak Wahyudin. Ini materinya ada semua di apa namanya itu? LMS. LMS. Ya. Harusnya semua materi ada di LMS. Cuma bentuknya saja yang berbeda. Kalau saya ini kan PPT. Nanti kalau di LMS bisa saja dia bentuknya PDF. Jadi nanti tolong dicek seperti itu ya. Tapi semuanya harusnya ada. Jika memang nanti tidak ada, silahkan bisa WA pribadi saya, nanti saya kirim. Gitu aja ya. Saya kirim secara pribadi, bisa dikirim ke temannya. Gitu. Karena kalau di grup kan ada banyak literasi ya Bapak Ibu ya. Jadi, kalau bisa di-share materinya, Bu. ada di LMS, Bu. Bisa di-download ya. Nanti Yang kalau LSM-nya itu Bu di mana dilihat? LMS Bapak masuk di APP aplikasi madrasah itu loh Pak. E-learning, e-BIM itu, terus Bapak masuk pakai username email, pakai password yang untuk absen, Nah, di situ coba nanti diklik yang bahan ajar. Nah, di situ materi semua literasi ada di situ. Jika memang dirasa masih ada yang kurang, nanti bisa menghubungi saya jabrikan dan bisa dibagikan ke teman-teman. Gitu saja ya Bapak Ibu ya. Jadi fokus kita pada penugasan terakhir yang nanti ada di LMS, karena saya lihat format di LMS itu penugasan terakhirnya itu sangat kompleks
sehingga di sesi ini 2 jam ini nanti, ini kan 1 jam udah mau selesai ya, nanti habis istirahat 1 jam lagi, saya mencoba untuk melangkah bersama Bapak Ibu untuk membuat desain pembelajaran log R, sehingga nanti saat selesai kita tinggal melanjutkan pembelajaran tersebut, menfinishing sedikit-sedikit, lalu kita bisa kirim, kita upload di tugas masing-masing peserta. Sehingga peserta tidak 100% tugas itu nanti dibawa saat selesai. Tapi tugas itu kita lakukan prosesnya di sini paling tidak 70%. Menurut saya begitu. Sampai di sini pembelajaran log R ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Ya, berarti nanti kita membuat modelnya log R ya. L-nya itu apa tadi Bapak Ibu? L-nya? Literasi. Literasi. O-nya? Orientasi. Orientasi. K-nya? Kolaborasi dan Kolaborasi. R-nya? Refleksi. Ya, sip. Ya. Nah, patokan kita adalah model itu. Misalnya, Bapak Ibu menggunakan project based learning karena tingkat kemahirannya siswa itu perlu ruang kreasi. Apakah bisa Bu project based learning kita masukkan ke log R? Bisa. Jadi tahapan-tahapannya aja yang kita pindah-pindahkan seperti itu. Jadi apapun model pembelajaran Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu terapkan di kelas itu tidak ada masalah. Kita tinggal mengambil bagian mana yang masuk literasi, kita masukkan. Bagian mana yang bisa dimasukkan orientasi, kita masukkan. Bagian mana yang bisa kita masukkan kolaborasi. Dan bagian mana yang masuk refleksi. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya ini yang lebih penting adalah pengembangan indikator. Nah, sebenarnya mengapa indikator itu penting? Kira-kira mengapa ya Bapak Ibu? Mengapa indikator penting Bapak Ibu? Bapak Ibu kan setiap membuat RPP atau mau membuat soal juga membuat indikator kan? Kira-kira mengapa penting? Ya. Silakan siapa yang mau menjawab, mau sharing sebentar. Bagaimana Bapak Ibu? Mengapa indikator ini sangat penting? Ya, karena indikator ini kan merupakan alat. Ya, kenapa Bu? Silahkan. Ibu Siti Aminah, silahkan. Karena indikator itu merupakan capaian suatu untuk mencapai suatu kompetensi. Ya, betul. Luar biasa. Siapa lagi Bapak Ibu? Mengapa indikator ini sangat penting? Agar mengetahui pembelajaran itu apakah sudah tercapai atau belum. Iya, jadi sebagai alat ukur untuk mengetahui betul apakah capaian pembelajaran itu sudah tercapai ataukah belum. Silahkan yang lain. Mengapa indikator itu penting? Nah, jadi memang indikator itu merupakan alat ukur atau acuan untuk kita melakukan suatu penilaian. Nah, penilaian itu kita sesuaikan dengan level kognitif. Nah, di dalam indikator juga ada tingkatannya, sehingga kita memang perlu memahami indikator. Tingkat kemahiran sosial budaya, ini bisa Bapak Ibu lihat, saya slide show ya. Nah, berkaitan dengan literasi sosial budaya, di sini ada 5 tingkat kemahiran. Kalau tingkat kemahirannya itu di literasi apa saja sama ya Bapak Ibu, tetapi deskripsinya ini yang berbeda-beda. Jadi pada perlu pendampingan, ini siswa hanya mampu menemukan, ya, dan di sini ini di lingkup keluarga. Pada tingkat dasar, siswa mampu menemukan dan menjelaskan, tetapi lingkupnya sudah bisa naik ke lingkup tetangga. Berarti lingkup keluarganya hilang, Bu? Tidak. Lingkup keluarganya tetap, tapi kita bisa naik ke lingkup ini. Untuk cakap, berarti peserta didik ini tidak hanya menemukan dan menjelaskan, tetapi dia bisa menerapkan. Jadi Bapak Ibu bisa perhatikan, dari mulai perlu pendampingan, ini satu level ya, atau kompetensi. Kompetensi ini akan diulangkan di sini, di tingkat dasar. Tetapi ditambah 1.
Sehingga pada level dasar ini sebenarnya kemampuan utamanya adalah menjelaskan, tetapi dia tetap mengembangkan level sebelumnya. Nah, pada level cakap ini, menemukan dan menjelaskannya tetap. Kita tetap masukkan, tetapi ditambah, yaitu menerapkan. Nah, pada tingkat terampil, menemukan, menjelaskan, menerapkan, tetap kita masukkan. Tetapi ada tambahannya, yaitu menganalisis. Pada perlu ruang kreasi, nah, dia ditambah dengan mengevaluasi. Jadi setiap tahapan ini ada satu penambahan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah patokan penting yang Bapak Ibu gunakan nanti dalam membuat model pembelajaran. Jadi patokannya itu adalah dia ada di level mana, apakah perlu pendampingan, apakah dasar, apakah cakap, apakah terampil, dan apakah perlu ruang kreasi. Nah, di sini sudah jelas, tadi sudah dijelaskan di depan. Nah, ini hanya penguatan saja. Jadi saat perlu pendampingan, kompetensi yang sudah dikuasai adalah ini, dan yang belum dikuasai adalah ini. Pada level dasar, kompetensi yang sudah dikuasai ini, yang belum ini. Pada level cakap, ini, dan inilah yang belum dikuasai. Pada level terampil, dia sudah menguasai ini sampai menganalisis. Yang belum dia kuasai adalah mengevaluasi dan mengkreasi. Dan pada level tertinggi, yaitu perlu ruang kreasi, otomatis dia sudah menguasai semuanya. Nah, Bu, bagaimana ini dengan kompetensi yang belum dikuasai? Nah, ini berarti dia ada kompetensi mengkreasi dan menemukan ide atau gagasan baru. Jadi ini kemampuan mengkreasi secara mandiri yang belum dikuasai. Dan ini bisa kita masukkan sebagai pengayaan pada tingkat kemahiran perlu ruang kreasi. Seperti itu. Sedangkan kontennya masih sama, ada 3 ya, komitmen kebangsaan, toleransi, akomodatif, dan inklusif. Nanti kalau Bapak Ibu belum hafal bisa lihat di di bahan ajarnya. Jadi sosial budaya itu kontennya ya memang 3 ini, nggak ada yang lain. Jadi nanti saat memasukkan materi pembelajaran kita masukkan kontennya yang sesuai, kita sesuaikan ya dari 3 konten ini, dan nanti dari konten ini kita sesuaikan juga pada subkontennya, kita memilih 1 subkonten saja. Nah, cara merumuskan indikator ini tentunya Bapak Ibu sudah biasa membuat, caranya masih sama. Jadi ada kata kerja operasionalnya, dirumuskan sesuai tingkat kemahiran, tidak menggunakan kata yang bermakna ganda, memperhatikan karakteristik mata pelajaran. Ini standar sama seperti yang biasa kita gunakan, yang biasa kita pakai ya caranya. Nah, ini adalah contoh indikator tingkat kemahiran. Nah, silakan Bapak Ibu pahami sebentar. Sebentar, ini saya ada telepon dari hostnya. Saya tutup dulu sebentar, Bapak Ibu. Silakan membaca sebentar. Mau banggo tu inu tampil ada na dolo. Udah lihat kasih mo peking ke Kumbar ke to banyak mo to inu. Peserta didik mampu menemukan, menunjukkan, mengetahui faktor yang terkait dengan. Masih keras-keras lagi, Bu. Ya, silahkan Bapak Ibu, ini adalah contoh indikator. Paling mudah Bapak Ibu bisa difoto aja atau di screenshot gimana, sehingga nanti saat kita ke pemodelan desain tinggal melihat ke ini, kita sesuaikan saja, gitu saja. Ini sudah saya buatkan, jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot, nanti kita tinggal sesuaikan saja indikatornya yang mana, kontennya yang mana, subkontennya yang mana, materinya yang mana, gitu ya. Sudah bisa saya lanjut? Assalamualaikum Ibu. Mohon maaf Ibu, saya potong sedikit. Mohon maaf Bu.
Ya, Halo? silakan. Bapak Samsul, ada Ya. apa? Iya, bisa untuk filenya ini bisa di-share di WA dalam bentuk file atau bagaimana ke Ibu? Supaya Sebenarnya pada bahan ajar sudah ada Pak harusnya. oh begitu. Ya, jadi bahan ajar yang bisa Bapak Ibu download itu sebetulnya sudah ada. Cuma mungkin Bapak Ibu belum membukanya. Nah, ini untuk biar cepat instan, Bapak Ibu kan bisa tinggal memfoto karena nanti kita ada pendesain model dan kita nanti membutuhkan indikator, membutuhkan tingkat kemahiran gitu. Jadi biar mempercepat. Sebenarnya semua filenya sudah ada sih lengkap. Bentuknya PDF semua kalau nggak salah di LMS ya. Oh iya, makasih banyak Ibu. Nanti Ya, sama-sama kami Bapak. ya Ya. print kembali. Iya. Ya. Bisa filenya nanti kita kirim di masing-masing WA-nya, Bu? Yang gimana Pak? Siapa ini yang berbicara ya? Arwan, Pak Arwan, bagaimana? yang filenya saya bilang, Bu, nanti bisa kita kirim ke WA masing-masing supaya lebih mudah lagi untuk bukanya karena Oh, yang kalau file di saya Bluetooth ini. biasa ya. Bapak Yang Arwan sudah file- cek yang itu di LMS sudah cek belum? Belum, Bu. Nah, Itu dicek filenya dulu yang karena saya Hah? belum lihat, Bu, filenya lagi Lihat karena ya. Karena kan Ya. saya tidak bisa masuk ke LMS peserta, jadi saya nggak bisa mengecek bahan ajar yang sudah dimasukkan itu yang mana saya nggak bisa mengecek Pak. Gitu. Jadi nanti Bapak cek dulu aja. Nah ini untuk biar lebih cepat, ringkas dan simple, bisa sementara difoto aja karena nanti habis kita istirahat kan kita ada kolaborasi untuk membuat desain sehingga tinggal kita lihat aja kan. Nggak perlu buka file download dulu gitu loh maksud saya. oh, iya. Ya, terima kasih. Sudah ya, yang tadi tingkat kemahiran tadi sudah juga ya Bapak Ibu. Kemahiran. Bentar. Ini stop screen saya macet. Namang ke Bentar, saya stop screen sebentar. Ini screen saya macet ini Bapak Ibu. Mungkin sinyalnya jelek ini saya. Sebentar. Tadi sudah sampai indikator. Hati Pak Samsul. Ya, halo. Hati-hati bawa kendaraan. Oh iya. Bapak Ibu kita 10 menit lagi ya, kita selesaikan sampai indikator dulu ya. Jadi kita nambah 10 menit ya. Tadi indikator yang perlu pendampingan, ini kan? Nah, ini perlu pendampingan. Silahkan Bapak Ibu screen dulu atau difoto dulu biar nanti nggak bingung mencarinya. Yumna, kenapa kamu bongkar semua? Oh, ini belakangnya masih sama Bapak Ibu. Jadi intinya itu kita melihat ke nomornya. Nomor yang 1 ini berarti untuk yang perlu pendampingan, nomor yang 2 ini untuk yang dasar, yang ketiga cakap, yang keempat terampil, dan yang kelima ini untuk perlu ruang kreasi. Jadi ini sampai belakang itu sama. Ini untuk yang terampil. Ya. Kenapa ini Yumna naik? Selanjutnya berkaitan dengan pengembangan materi. Nah, dalam pengembangan materi ini kita membutuhkan stimulus. Nah, stimulus itu bisa berupa teks narasi, infografik, dialog, komik, artikel-artikel ilmiah, berita-berita atau multiteks ya. Jadi pertama dalam tahap literasinya kita munculkan stimulusnya berupa apa? Misalnya stimulusnya berupa poster tentang toleransi. Kita ambil kontennya toleransi, misalnya seperti itu. Kita masuknya di pelajarannya apa yang sesuai yang bisa kita masuki. Ini adalah ragam-ragam stimulus. Nah, ini hanya contoh-contoh ya Bapak Ibu. Untuk pengembangannya nanti sebenarnya Bapak Ibu sudah banyak pengalaman di dalam kelas sehingga nanti saat pemodelan insya Allah nggak akan ada kendala. Ini contoh yang narasi.
Ini contoh yang infografik. Jadi yang pertama kita munculkan dalam tahap literasinya mungkin infografiknya, setelah itu di tahap orientasinya kita melakukan penguatan, melakukan konsep, menjelaskan konsep secara singkat. Terus tahap kolaborasinya misalnya siswa ada kegiatan kolaborasi apa. Ini pada siswa mau Selanjutnya tahu. refleksi. Udah dimatikan menunya. Ini sudah saya matikan tetapi masih ada yang masuk suaranya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari stimulus yang bisa kita berikan pada tahap literasi. Nah, misalnya ada teks dialog seperti ini. Misalnya kita mau menggunakan poster atau komik untuk stimulus siswa juga boleh. Ataukah kita menggunakan artikel ilmiah. Nah, ini artikel ilmiah ini kan berkaitan dengan local wisdom, berarti nanti kontennya adalah akomodatif dan inklusif, seperti itu. Kalau contoh multitext seperti ini video-video yang bisa dipakai. Nah, sudah sampai di sini. Sebenarnya hari ini tuh saya mau kolaborasi dengan cara membuat indikator. Tetapi karena melihat waktunya kita tinggal 5 menit, Bapak Ibu tadi kan sudah saya sampaikan indikator ya. Indikator dari tiap-tiap tingkat kemahiran. Jadi indikator ini berkaitan dengan indikator tiap tingkat kemahiran ya Bapak Ibu ya. Nah, tugas ini nanti akan kita coba setelah kita istirahat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini waktunya masih 5 menit, jadi kayaknya tidak cukup. Jadi nanti ada lembar kolaborasi untuk membuat indikator. Nah, saat nanti kita membuat indikator, setelah istirahat nanti ya Bapak Ibu, tolong diperhatikan konten, subkonten, dan materinya. Ini harus nyambung. Misalnya, materinya tentang toleransi tadi, berarti kontennya kan toleransi. Subkontennya Bapak Ibu buka lagi yang bisa dimasukkan subkonten yang nomor berapa. Nah, ini nanti setelah jadi, kita akan ke model log R-nya. Sehingga hasil dari lembar kolaborasi ini akan kita lanjutkan terus. Nanti siang kita lanjutkan terus sampai nanti jam 3 selesai, kita selesai. Jadi nggak perlu memikirkan lagi mulai dari awal. Nah, tugas Bapak Ibu selama istirahat, silahkan dengan kelompoknya bisa saling WA gitu. Kira-kira konten, subkonten, dan materi apa yang akan kita masukkan dalam desain pembelajaran. Itu saja dulu. Ya, materinya harus kelas 5, kalau bisa kelas 5 karena AKMI ini kan di kelas 5, walaupun sebenarnya untuk meningkatkan level kognitif siswa itu nggak harus mulai dari kelas 5, semua guru itu punya tanggung jawab untuk itu. Tapi PR selama Bapak Ibu ini nanti istirahat, tolong tentukan konten, subkonten, dan materi yang akan dijadikan desain model pembelajaran literasi sosial budaya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Jelas ya Bu ya? Ya, sebentar. Bentar ya. Ya. Siapa yang bertanya tadi? Silahkan. Oh, Pak Wahyudin, silahkan. Bagaimana Pak? Sebentar saya mute all dulu. Ya, ini kolaborasinya di WhatsApp saja, Di. Sebenarnya begini Pak. Ini nanti kan masih ada satu sesi. Di WhatsApp. Gini Pak, setelah istirahat kan masih ada satu sesi desain pembelajaran. Jadi masih ada materi yang akan saya sampaikan, gitu. Sehingga saya harapkan dengan tambahan materi itu akan mempermudah Bapak Ibu membuatnya, gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti
kalau dilihat di jadwal, sebentar saya lihat jadwal. Kita kan nanti ini selesaikan jam 12.15 ya Pak ya. Nanti kita masuk lagi kan jam 1. Jam 1 sampai dengan jam 2 itu kita materi. Ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah itu nanti jam 2 sampai jam 3 nanti kita tawarkan dulu pada sesi itu apakah akan mengerjakan lewat WAG ataukah mau ke Zoom seperti ini. Tetapi nanti Bapak Ibu harus hadir lagi di Zoom ini pada pukul 1 tepat. Gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Saya harap jangan keluar dari Zoom karena ini settingan breakout room-nya ini agak ruwet sehingga nanti kita kesulitan mengidentifikasi. Jadi ditinggalkan saja aja perangkatnya kalau nanti Bapak Ibu mau makan, mau istirahat, begitu saja. Oh iya Bu. Ya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti saya masih ada satu sesi lanjutan dari desain, lalu kita akan menyamakan persepsi terhadap tugas desain itu sendiri sehingga Bapak Ibu jelas dan memang tidak ada langkah yang tidak sesuai. Sehingga nanti saat saat tugas itu harus di-upload, Bapak Ibu sudah tinggal upload saja. Gitu. Sampai di sini, apakah ada yang akan ditanyakan lagi? Tidak ada, jadi diingat-ingat ya Bapak Ibu, nanti sama grupnya silahkan mencari konten, subkonten, dan materi pembelajaran kelas 5 yang bisa dimasuki konten dan subkonten itu. Apa? Itu dicari dulu selama Bapak Ibu sambil istirahat, sambil makan, sambil sholat. Di sini pukul 12.15. Dan nanti tolong Bapak Ketua Kelas dan Bapak Wakilnya dibantu dengan yang lainnya. Teman-teman nanti kumpul pada Zoom itu jam 1 tepat ya. Kalau bisa kurang 5 menit lah sudah masuk gitu. Sehingga nanti dalam penyampaian materi saya juga enak nggak mundur. Karena kalau mundur juga kasihan Bapak Ibu sendiri. Juga kasihan nanti instruktur yang di belakang saya. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Konten sama subkontennya, Bu. Konten dan subkontennya tadi sudah saya sampaikan di yang awal, yang jam awal di wawasan literasi sosbudnya ada. Coba Bapak Ibu nanti ke LMS dibuka bahan ajarnya ya. Di situ ada. Ini masalah yang tugas ini buat indikator ya. Itu. Tugas indikator nanti setelah kita istirahat ya Pak ya. Ya, maksudnya yang materinya itu apa Bu? Materinya Bapak sesuaikan sendiri. Misalnya ya Pak, saya kasih contoh ya Pak. Saya yang pernah membuat sama teman-teman itu, waktu itu karena saya satu kelompok itu teman saya itu dari Riau semua. Jadi dia itu materinya itu local wisdom sunatan di Riau. Nah, itu dia memakai kontennya yang akomodatif dan inklusif. Subkontennya yang ada local wisdom itu. Nah, materi pelajarannya dia disesuaikan dengan materi yang bisa dimasuki. Itu aja dulu yang ditentukan. Masalah indikator tadi kan sudah saya sampaikan. Kita tinggal memasukkan kalau indikator sesuai tingkat kemahirannya. Tingkat kemahirannya nanti akan saya bagi lagi. Per kelompok akan berbeda. Begitu. Sampai di situ dulu aja. Jadi menentukan materi, konten dan subkonten dulu. Ya, siap ya Bapak Ibu ya? Nanti kita bertemu lagi jam 13.00 sudah mulai. Kalau bisa Pak Wahyudin, Pak siapa lagi tadi kok hilang yang satunya? Siapa Pak? Pak Sudarman, ketua kelasnya, Pak Wahyudin wakilnya, membantu teman-teman untuk segera masuk ke link Zoom ini lagi ya. Karena kalau nggak ada teman-teman juga nanti eman-eman kita nggak bisa maksimal. Saya akhiri dulu karena saya juga mau sholat, mau makan, mau kembali ke sekolah tempat saya lagi karena saya juga punya tanggung jawab mengajar sama seperti Bapak Ibu, punya koreksian yang banyak juga ya kan Bapak Ibu, masih belum mengolah nilai, masih belum mengentry RDM ya, pakai RDM juga kan di sana sama kan? Ya, memang ya, inilah
Ya, inilah tantangan kita bersama. Jadi kita mari bersama-sama bersemangat. Kita salam AKMI dulu ya. AKMI Indonesia. Ayo bersama-sama. AKMI Indonesia. AKMI Indonesia. Yes, yes, yes. Yes. Nah, ulangi lagi. AKMI Indonesia. V ya, V, Victory. AKMI Indonesia. Yes, yes, yes. Terima kasih Bapak Ibu hari ini sudah semangat bersama kami. Sampai jumpa nanti pada pukul 1 ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih banyak Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan keluar dari Zoom ya Bapak Ibu, tinggal ditutup Waalaikumsalam aja videonya. warahmatullahi Ya, Wabarakatuh. tinggal ditutup aja Bikin videonya. memang Pak Sudarman. Ya. Jangan ada yang keluar, nanti susah masuknya. Ustaz Wahyu, ketua kelas. Ketua kelas harus buat. Ibu Harisa saya lihat tadi mengantuk. Halo Bu. Woi, mengantuk sekali Jaringan tadi kuliah. Tidak bagus jaringannya. Semua mengantuk. Begini kita cari kuliah Tinggal Ibu, duduk terus. Ini Gimana Bu mengantuk tertidur Bu? Bu Hasmawati makan sendiri nih. Lagi dong yang dimakan. Bu Hasmawati makan sendiri, tidak bagi-bagi nih.